Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang jaringan pada hewan, yaitu jaringan otot dan jaringan saraf. Sebelum itu, perkenalkan di sini ada Gibran, Dava, Ashifa, Berlinda, Livia, dan Kansa yang akan menjelaskan materinya. Di sini kita akan membahas yang pertama jaringan otot pada hewan, yaitu ada otot polos, otot lurik atau rangka, dan otot jantung. Yang kedua ada jaringan saraf pada hewan, yaitu ada pengertian saraf dan jenis yang berdasarkan fungsinya dan berdasarkan strukturnya. Berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada neuron sensorik, yang kedua neuron motorik, yang ketiga neuron interneuron atau konektor. Berdasarkan strukturnya ada badan sel atau soma, lalu dendrit, dan yang terakhir ada akson atau neurit. Yang pertama ada jaringan otot atau muscle tissue. Jaringan otot atau muscle tissue adalah jaringan tubuh yang bersifat elastis dan mampu berkontraksi atau memendek serta relaksasi atau memanjang, sehingga dapat menghasilkan gerakan. Fungsi utama otot yang pertama sebagai alat gerak aktif. Jadi, otot berperan menggerakkan rangka dan tubuh. Yang kedua, menopang dan menjaga bentuk tubuh. Tanpa otot, tubuh kita tidak bisa gerak atau mempertahankan bentuknya. Yang ketiga, membantu fungsi organ dalam. Misalnya, otot jantung memompa darah dan otot pernapasan membantu bernapas. Yang keempat, ada menghasilkan panas melalui kontraksi. Jadi, saat otot bekerja, terjadi pembakaran energi yang menghasilkan panas. Contohnya, ketika kita berolahraga, pasti tubuh kita terasa hangat atau panas. Yang kelima, melindungi organ-organ penting. Otot melapisi organ dalam sehingga aman dari benturan atau tekanan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang otot polos. Otot polos ditemukan di dinding organ-organ dalam seperti saluran pencernaan, lambung, dan usus. Pembuluh darah dan saluran pernapasan gerakannya tidak disadari involunter dan dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Ciri-cirinya yaitu adalah bentuk selnya gelendong dengan kedua ujung meruncing, memiliki satu inti sel yang terletak di bagian tengah, tidak memiliki garis-garis melintang, tidak bergaris non-striated, kontraksi lambat dan tidak mudah lelah. Nah, sekarang otot lurik atau rangka, skeletal muscle. Otot lurik melekat pada rangka atau tulang sehingga disebut juga otot rangka. Gerakannya bersifat disadari atau volunteer. Artinya, kita bisa mengontrol gerakannya. Ciri-cirinya, bentuk selnya disilindris dan memanjang. Memiliki banyak inti sel yang terletak di bagian tepi, tampak memiliki garis-garis terang, pita 1 dan gelap pita A yang berselang-seling sehingga terlihat bergaris, striated atau lurik, kontraksi cepat dan mudah lelah. Selanjutnya adalah otot jantung atau cardiac muscle. Otot jantung hanya ditemukan di dinding jantung. Otot ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Gerakannya tidak disadari atau involunter dan bekerja secara ritmis. Ciri-cirinya, bentuk selnya silindris, memiliki cabang dan saling berhubungan, memiliki 1 atau 2 inti sel yang terletak di tengah, memiliki garis-garis melintang seperti otot lurik. Terdapat diskus interkalaris yang berfungsi sebagai perlekatan antar sel. Otot jantung, kontraksi ritmis, kuat, dan tidak mudah lelah. Jaringan saraf. Jaringan saraf adalah sistem kompleks dari sel-sel saraf atau neuron dan sel pendukung yaitu neuroglia yang berfungsi mengirimkan dan menerima informasi dalam bentuk impuls listrik dan kimia. Memungkinkan hewan untuk merespon rangsangan, memproses informasi, dan mengendalikan berbagai fungsi tubuh. Di struktur dasarnya, yang pertama ada neuron sel saraf. Unit jaringan saraf yang berfungsi menerima dan mengantarkan impuls. Yang kedua ada badan sel atau soma, bagian yang mengandung inti sel, nukleus, dan organel lainnya. Terus ada yang ketiga ada dendrit, cabang-cabang pendek yang menerima sinyal dan neuron. Yang keempat ada akson, cabang panjang yang mengirimkan impuls listrik ke neuron lain seperti otot atau kelenjar. Dan sel glia yaitu sel pendukung yang memberikan nutrisi dan dukungan struktural bagi neuron.
Yang terakhir, di bagian struktur ada sinapsis, titik pertemuan antara neuron dan mentransfer sinyal, seringkali melalui pelepasan neuron transmitter. Selanjutnya ada saraf sensorik. Neuron sensorik atau aferen yang berfungsi menerima dan menghantarkan rangsangan dari tubuh ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, untuk diolah. Fungsi jaringan sensorik yang pertama menerima rangsangan. Neuron sensorik memiliki reseptor yang peka terhadap berbagai jenis rangsangan, baik dari lingkungan eksternal maupun internal tubuh. Yang kedua, menghantarkan impuls. Setelah menerima rangsangan, neuron sensorik akan menghasilkan dan menghantarkan impuls saraf menuju sistem saraf pusat. Yang ketiga, mengirimkan informasi. Informasi sensorik ini kemudian diproses oleh otak dan sumsum tulang belakang yang akan menentukan respons tubuh. Contoh dalam kehidupan hewan yang pertama deteksi cahaya, yaitu neuron sensorik di mata, mendengar neuron sensorik di telinga, lalu meraba neuron sensorik di kulit, merasakan sentuhan, suhu, dan tekanan. Dan yang terakhir ada deteksi zat kimia, yaitu neuron sensorik yang berhubungan dengan penciuman dan perasa, jadi mengenali bau dan rasa. Lalu yang selanjutnya ada saraf konektor atau interneuron. Saraf konektor adalah saraf yang berfungsi sebagai penghubung antara saraf sensorik atau penerima rangsangan dengan saraf motorik atau pembawa perintah. Saraf ini hanya terdapat di sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Fungsi dari saraf ini yang pertama menghubungkan impuls dari saraf sensorik ke saraf motorik. Yang kedua memproses informasi sederhana misalnya pada refleks. Yang ketiga menghubungkan berbagai bagian otak untuk aktivitas berpikir, mengingat, dan mengambil keputusan. Contoh nyatanya ketika jari kamu menyentuh jarum. Yang pertama, saraf sensorik mengirim pesan sakit ke sumsum tulang belakang. Yang kedua, saraf konektor di sumsum tulang belakang menerima pesan ini dan segera menghubungkan ke saraf motorik. Yang ketiga, hasilnya tanpa menunggu berpikir lama, tanganmu langsung menarik diri dari jarum. Jadi, saraf konektor ibarat jembatan yang membuat komunikasi antar saraf bisa berjalan lancar. Jadi, kesimpulannya, jaringan otot dan jaringan saraf adalah dua jaringan utama yang bekerja sama dalam koordinasi tubuh hewan. Jaringan saraf berfungsi sebagai sistem komunikasi yang mengendalikan seluruh aktivitas tubuh dengan menerima, memproses, dan mengirimkan sinyal. Sementara itu, jaringan otot adalah jaringan efektor yang menerima sinyal dari saraf untuk berkontraksi, sehingga memungkinkan pergerakan dan fungsi mekanik lainnya. Keduanya saling terhubung erat dan esensial bagi fungsi tubuh yang terkoordinasi dan teratur pada hewan. Sekian pembelajaran dari kami, semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.